Halo semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Hatta Dharma akan menjelaskan materi mengenai topik belajar tentang pendidikan merdeka dari Nadiem Makarim. Udah gak sabar ya lihat penjelasannya. Let's go! go! Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biografi dari si Nadiem. Nama panjang Nadiem merupakan Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Profesi dari Nadiem sendiri merupakan pengusaha Gojek, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Republik Indonesia. Nadiem Makarim memiliki istri yang bernama Franka Franklin. Nadiem Makarim dan istrinya sudah memiliki 3 anak, dan anaknya adalah putri. Ayah dari Nadiem Makarim bernama Nono Anwar Makarim. Ayah Makarim bekerja sebagai aktivis dan juga pengacara. Ibu dari Nadiem Makarim adalah Atika Al-Gadri. Pekerjaannya merupakan penulis. Oke, lanjut. Nadiem Makarim merupakan pengusaha berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Bapak Joko Widodo. Hasil karya dari Nadiem Makarim sendiri yaitu mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Perusahaan transportasi nomor 1 yang melayani lebih dari 50 kota di Indonesia dan juga memiliki 300.000 driver. Nadiem Makarim memiliki beberapa penghargaan. Penghargaan yang pertama merupakan penghargaan The Straits Times ASEAN of the Year pada tahun 2016. Penghargaan yang kedua yaitu Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World pada tahun 2017. Penghargaan yang ketiga yaitu menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan juga bisnis pada Mei 2019. Dan yang terakhir, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune's 50 pada tahun 2019. Oke, selanjutnya adalah konsep-konsep pendidikan. Konsep pendidikan adalah cara berpikir yang positif, berperasaan luhur, indah, serta berkemauan mulia untuk kemajuan jiwa raganya sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, bukan semata-mata pendidikan hanya demi mendapatkan ijazah atau gelar di masa depan untuk melangsungkan hidup. Selanjutnya adalah pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang mengedepankan prinsip kebebasan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih kreatif serta inovatif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik haruslah merdeka dalam belajar. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya peserta didik memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi dalam hal mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan diri sendiri tanpa terkekang oleh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah program Merdeka Belajar. Yang pertama adalah MBKM. Yang kedua, Kampus Mengajar. Yang ketiga, PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Yang selanjutnya adalah riset atau penelitian. Selanjutnya, magang bersertifikat. Selanjutnya, studi independen. Lalu, IISMA atau Indonesian International Student Mobile Award, dan yang terakhir adalah membangun desa atau KKN tematik. Selanjutnya adalah Kampus Mengajar. Kampus Mengajar adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam proses mengajar di satuan pendidik yang ditempatinya. Oke, yang berikutnya kita masuk pada ciri-ciri pendidikan yang merdeka. Nah, jadi pendidikan yang merdeka itu yang pertama berpusat pada peserta didik. Jadi poin yang pertama itu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan individu peserta didik. Yang kedua, peserta didik didorong untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses belajar. Yang kedua, berfokus pada pengembangan potensi dan karakter. yang dimana kurikulum tidak hanya berfokus kepada penguasaan pengetahuan, tetapi juga
pada pengembangan keterampilan, karakter, dan yang dibutuhkan di abad 21. Contohnya itu seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi kepemimpinan. Yang ketiga, fleksibel dan adaptasi. Jadi, fleksibel dan adaptif itu seperti sekolah diberi kelulusan untuk menyusun kurikulum dan merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerahnya. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Jadi, memanfaatkan teknologi itu meningkatkan kualitas pembelajaran seperti platform belajar online, aplikasi edukasi, dan media interaktif. Nah, yang berikutnya itu ada memberikan akses belajar yang lebih luas dan merata kepada seluruh peserta didik. Yang kelima, menghargai keberagaman. Jadi, menghargai keberagaman itu seperti belajar menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan sosial di Indonesia. Terus yang berikutnya juga mengakomodasi kebutuhan belajar dari semua peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari kelompok mayoritas. Nah, yang keenam itu ada berkelanjutan. Jadi, berkelanjutan itu seperti proses yang berkelanjutan dan terus berkembang. Terus yang berikutnya, melakukan evaluasi dan refleksi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan merdeka belajar tercapai. Nah, yang berikutnya kita masuk pada contoh pendidikan yang merdeka. Yang pertama itu kurikulum fleksibel. Jadi, pada kurikulum fleksibel itu seperti sistem pendidikan yang merdeka, memungkinkan siswa untuk memiliki mata pelajaran dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang relevan dan bermakna. Yang ketiga, lingkungan belajar yang inklusif. Jadi, pendidikan yang merdeka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan didukung dalam mengembangkan potensinya. Ini mencakup pengakuan terhadap keberagaman siswa dan penghapusan hambatan-hambatan untuk belajar. Yang keempat, pembelajaran seumur hidup. Jadi, pada pembelajaran seumur hidup itu, sistem pendidikan yang merdeka mengakui pentingnya pembelajaran seumur hidup dan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan profesional dan pribadi yang berkelanjutan bagi individu di semua tahap kehidupan. Nah, tadi kan sudah menyebutkan contoh pendidikan yang merdeka. Selanjutnya kita akan masuk di contoh pendidikan yang tidak merdeka. Jadi, pada contoh pendidikan yang tidak merdeka itu yang pertama, satu, berpusat pada guru. Peserta didik tidak memiliki ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan ide-idenya sendiri. Yang kedua, berfokus pada pengetahuan hafalan, seperti keterampilan dan karakter yang dibutuhkan di abad 21, seperti berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi, dan tidak dapat perhatian yang cukup. Yang ketiga itu kaku dan tidak fleksibel. Jadi sekolah tidak memiliki kelulusan untuk menyusun kurikulum dan merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerahnya. Guru juga tidak diberikan kelulusan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Yang keempat, kurang memanfaatkan teknologi. Jadi, tidak memanfaatkan teknologi ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Peserta didik juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima itu tidak menghargai keberagaman, dan yang terakhir itu tidak berkelanjutan. Nah, gimana sama penjelasan tadi? Udah pada paham belum? Udah pada paham? Paham. Oke. Tapi sebelum itu kita belum perkenalan diri nggak sih? Oh iya tuh betul. Iya. Jadi perkenalkan, nama saya Laurentius Wisnata Prakoso. Biasanya saya dipanggil Yoga. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok ini. Lanjutnya. Dan saya Maria Engelisa Elizarani sebagai anggota kelompok. Selanjutnya, saya Rahmawati sebagai anggota kelompok. Nah, sebelum menutup
video ini kita punya pantun loh. Oke, sikat yuk. Boleh. Bilang cakep ya. Siap. Bebas berinovasi, membuka pikiran. Cakep. Kreativitas mekar, potensi berkembang. Cakep. Nadiem Makarim memimpin perubahan, pendidikan merdeka, negeri maju gemilang. Yeay. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.